perawan tua si V. Oh, masalah sifat. Jadi dulu itu, Awas, awas kena lu dah. oh ya, Anduk coba ulang. si perawan tua si V. Enggak apa. Tapi gini, pernah dulu aku punya cerita. Dulu aku pernah punya cerita sama dia begini. Dulu sempat baik. Dia dulu kan, aku dulu pernah sempat kayak miskom sama yang namanya Audrey. Dan puji Tuhan kita sudah damai dan gak ada apa-apa lagi. Dan akhirnya tiba-tiba si Fate ini baik gitu sama aku. Dia nasehatin aku. Lu harus kuat, mental lu harus begini-begini di dunia pertiktokan. Lu harus gini-gini-gini, lu nggak boleh gitu-gitu. Ya udah. Akhirnya aku strong dong kan. Akhirnya oh ya udah puji Tuhan, aku anggap dia ini orang baik gitu. Suatu ketika kita mau ketemu kan Kak, kita mau ketemuan Mm-mm. nih. Nah, aku lihat si kawan ini kayak nggak mau rugi gitu, mau untung aja gitu. Nah, Hmm, Nah, lanjut. aku kan memang aku punya mobil, tapi waktu itu kan kita jalannya mau ke daerah Cibubur. Aku kan orangnya, biarpun aku punya mobil di Jakarta, aku nggak berani nyetir sendirian itu nggak berani ke jauh-jauh gitu. Akhirnya aku bilang ini, pertamanya Naik kemarin sekarang. malamnya itu dia semangat ya udah, yuk lu jemput gue aja gitu. Aku pas lihat map ternyata jauh ya dari tempatku ke Cibubur tuh jauh banget gitu kalau naik mobil gitu. Aku takut walaupun lewat tol atau apa gitu. Akhirnya aku bilang, Mm-mm. Kak Fet, nanti kita naik ini aja yuk, apa? Naik busway aja, kita ketemu di Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu itu kan ada tuh busway yang langsung ke Cibubur. Aku ngomong gitu sama dia. Tiba-tiba mungkin karena nggak naik mobil, terus dia bilang, udah deh, gue nggak jadi deh ikut sama gitu kalau ketemuan naik busway katanya. Ya ampun. Ya udah dari situ aku bersyukur juga. Jadi aku tahu memang oh orang ini emang serius mau berkawan, mau terima gimana pun kondisinya gitu. Tapi enggak apa-apa. Dan satu ketika ini pernah nih ada kejadian lucu nih. Aku sering sama Kak Marsha. Ini kita kan sering di tempatnya Abi ya Kak Marsha ya. Mm-mm. Nah, aku ini sebenarnya aku ini moderator gitu loh. Aku moderator. Aku nggak tahu Kak Marsha juga biasanya moderator di tempatnya Abi itu biasanya. Nah, pernah satu ketika pas aku lagi di komalnya Abi, aku ngobrol-ngobrol santai sama si Kak Fet. Nggak ngobrol karena udah kejadian itu. Aku jadi kayak, iya apa sih gitu. Ya udahlah, tapi aku ingat dia pernah baik sama aku, walaupun nasihatin aku seperti itu. Nah, pas lagi Abi live, dia itu kayak kalau aku lagi naik diturunin. Padahal pas dia naik aku nggak pernah turunin dia loh. Siapapun yang aku naikin dari orangnya aku, diturunin sama dia. Pasti. Ih, kok orang ini kayak kenapa sih? Itu kan komalnya Abi, tak gituin. Kalau naik mobilnya, naik mobil lagi. Kalau komalmu ya aku paham gitu. Ini aku naik, diturunin. Pas dia naik, karena aku kesel, aku turunin balik. Kak Yuli, Ya, kalau berteman ya kita kan saling tidak merugikan. Kalau kita ada uang kita keluarin, umpama ada bensin apa gitu segala macam, ya Beda, gantian itu gitu. itu itu teman itu teman manusia, adikku Eva. Iya, itu jangan kalau aku tuh kita orangnya berharap. gini sih. Kak Eva, aku tuh dari dulu orangnya fair Kak Eva. Dari dulu aku makanya kenapa persahabatanku akur sama teman-temanku karena aku orangnya fair. Kamu mau jalan sama aku, ya udah mobilnya dari aku, kamu bantu bensin ya. Maksudnya kita harus punya kesadaran Iya, seperti itu loh. Iya itu heeh. betul, Lebih itu baik berteman. lebih baik terbuka. Betul. Kita Lebih ini baik udah terbuka, lebih baik kita udah terbuka. sama-sama gede masa nggak sadar diri gitu loh maksudku gitu. Harus Harus sama Iya, seperti iya. itu. iya. Contoh makan. Makan udah sama-sama gede. Ya BS-BS lah gitu loh. Bayar sendiri-sendiri gitu loh maksudku gitu. Iya, Kecuali di awal, bensin ya kita udah yang ntar gue bayar. makan gue yang bayar ya. Nah itu lain ya, ya Yul ya biasanya. Lain kalau aku lagi ulang tahun Heeh. nih, udah kalian bebas makan aku bayarin. Nah, itu lain konteksnya. Ini gara-gara nggak jadi naik mobil tiba-tiba nggak jadi jalan gitu. Iya, nggak begitu. Kalau Pega jadi jalan karena Kak Yuli yang harus bayarin semua, yang emang Kak Yuli kan punya rumah tangga sendiri, dia nggak bisa juga jalan begitu. Kan kita juga punya kebutuhan, kan udah menolong dengan cara mungkin Jadi mobil, masa dia nggak bantu mungkin bensinnya berapa ribu, berapa ratus gitu kan? Gitu. Harusnya Jadi gini, sama-sama. Oh Gitu. iya Kak Reda, jadi ya, ya, aku ada yang mau lanjut. diomongin, tapi kayaknya
agak bingung ini. Ada salah satu apologet yang kayaknya kita butuh bantu. Orangnya udah lama, tapi dia timbul. Tapi dia itu paling dicari sama Kadrun. Tapi nantilah di Drun. belakang layar lah aku itu ya. Dia butuh Ya. Cintaku jangan di sini. Iya, nanti ya Kak Reda. Takut. Karena dia memang tidak percaya siapapun sekarang gitu. Waktu itu cuman ngomong sama saya, ya dia kalau misalkan ada yang bisa bantu di luar, dia akan akan oke, karena kemampuannya dia bagus Kak Reda. Itu ditakut itu, Oh ya? iya dia tuh kalau pokoknya inilah dia. Nanti aku DM Kak Reda lah. Oh, Dia nggak oke, mau oke. Inisial dibantu Kak Marsha, siapapun. inisial Kak Marsha. Aku nggak mau kasih ini karena aku jaga Betul. nama juga. Jadi aku makanya beberapa hari, udah seminggu apa namanya, siapa ya, karena dia wanti-wanti banget. Sebenarnya dia nggak mau, dia mau usaha sendiri, cuman keberadaannya dia udah lari ke sana lari ke sini kan gitu. Karena aku bilang Kak Reda ini tim pemerhati, aku juga agak mikir ya. Waktu itu aku sempat singgung ke siapa ya, tapi aku nggak kasih tahu inisialnya karena aku juga jaga gitu. Jangan sampai aku dipercaya terus aku sendiri yang itu Kak Reda gitu. Iya, Kak Reda, betul. aku tuh kan waktu ada suami kan, suamiku tuh kan gak segampang itu kasih-kasih uang ke orang kan, ini orangnya teliti. Nah, aku tuh yang suka kasih-kasih dari belakang dia, bantu-bantu orang tuh, tapi dia nggak tahu tuh Kak Reda. Itu menurut Kak Reda aku itu apa salah atau apa ya kayak gitu kelakuanku itu. Karena aku kan kalau kayak orang sakit, kalau orang apa itu kan kita ada duit tuh kita harus bantu gitu, walaupun gak usah harus omong ke suami gitu kayak gitu. Seperti itu Kak Reda. Enggak, itu mah yang penting jangan sampai menyusahkan rumah tangga. Kalau memang masih mampu untuk membantu ya nggak apa-apa. Walaupun diam-diam aja gak apa-apa kan Kak Reda. Ya yang penting jangan sampai mengganggu rumah tangga gitu aja. Berarti kan kamu memberi itu kan berarti kamu kan waras gitu loh. Oh Tahu iya. kamu bahwa itu tidak akan membebani rumah tangga kamu. Itu sih, itu mah gampang. Terus Simple, simple. satu lagi Kak Reda. Aku kan waktu suami masih ada tuh ya kan, suamiku tuh kan orangnya kan nggak tegaan gitu kan. Kalau Naik dia bintang, naik bintang. waktu kayak di perusahaan itu kan kalau mau kasbon itu kalau namanya berjuta-juta itu kan nggak bisa kalau banyak kayak 5 juta 10 juta atau. Nah dia kan ada karyawan tuh sakit kan, karyawan tuh sakit tapi dia nggak cerita ke aku karena mungkin takut aku gimana gitu kan. Nah karyawan tuh sakit, nah dia bantu tuh Kareda karena di pabrik gak ngeluarin duit karena banyak gitu. Itu apa namanya di digit 4 gitu, 40 ya kan, 40-an juta gitu kan kayak gitu. Nah dibantu sama dia. Aku tuh kaget setiap aku mau beli apa, mau apa minta sama itu. Aku bingung kok minta sama ini, kenapa minta itu karyawan di perusahaan tuh minta. Aku bilang kan kasihan dia kan karyawan gitu kan. Kalau kerja kan diminta-mintain terus gimana gitu kan. Nah terus suamiku nggak cerita, pokoknya kamu kalau ada keperluan bayar apa, bayar ini, bayar itu, kamu minta sama dia gitu, sama ibu ini gitu kan kayak gitu. Nah pas dia udah meninggal ceritanya itu datanglah itu si itu asisten pabrik itu kan datang ketemu gitu kan. Kok sujud-sujud di depan aku bingung nih. Kata kenapa harus begitu? Aku kan karena suami kan udah meninggal tuh dia sujud juga. Aku merasa bersalah Bu sama ibu. Aku takut kan, apakah ada apa-apa sama mereka berdua gitu kan aku takut. Ya kenapa gitu loh. Aku sampai jantung kudak-kudak. Pas dia cerita katanya saya pernah dibantu sama suami ibu, sama mister, pernah dibantu 40 juta karena kakak saya tuh harus operasi, nggak ada uang katanya gitu. Terus tiba-tiba itu di pabrik habis gak ada, terus suamimu yang bantu, suami ibu gitu. Dia sujud-sujud nangis minta maaf sama aku. Oh aku bilang udah kalau gitu mah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Jadi dia bilang aku cicil aja nanti tiap bulan gak jadi itu dipotong-potong. Aku bilang udah gak perlu. Jadi kalau ada umpamanya kamu ada uang, kalau kamu ya ada ya kasih, kalau nggak ada nggak usah gitu, nggak usah pikirin terlalu banyak. Seperti itu Kareda. Jadi diam-diam, bukan diam-diam. Suamiku begitu Kareda, karena dia kasihan gitu sama karyawannya. Seperti itu. Tapi Ini sampai sekarang ini sih belum beres gitu. pengalaman hidup ya teman-teman. Ini pengalaman hidup di luar konteks ya. Iya Luar iya iya. konteks. Ya ini cerita itu kalau mau nolong orang gitu, nolong orang kita
Kadang-kadang kan kita nggak tahu suami kita nolong orang karena dia udah hampir Ya, mati ya, gitu ya, kan. ya, Seperti ya, itu. ya, ya, ya. Oke, I see, I see. Kak Eva, Kak Oh, Eva, aku mau kaspon dong. Aku sakit Kak. Aku Oh sakit di iya, depan resleting Kak. Aku sakit di depan ya ya, resleting Kak. jadi kalau Kaspon 5 juta. gini teman-teman ya. Jadi biar nggak kita terlalu jauh nanti kemana-mana ya, keluar. Jadi gini, supaya selesai dulu ini nanti. Jadi kan yang aku kan sebelum kami ketemuan itu aku sudah persiapkan ini A, B, C, dan Z, dan Mama Sanggul juga kan berkontribusi juga ya kan bahwa ini A, B, C, dan ini kan ini yang kita omongin ini kan di circle kita kekristenan saat ini yang sedang bobrok ya. Ini pengalaman kami waktu kami ketemu gitu teman-teman. Jadi di sini kita bukan mau menjelek-jelekkan karena ya aku kira tadi makanya tadi Kak Marsha tanya apakah si Faith itu pernah mungkin ketemuan sama si Yuli gitu. Tapi sewaktu dia cerita itu sepertinya sih nggak ada ya, nggak ada karena mungkin aku juga bertanya gitu sih siapa yang sudah bertemu. Sepertinya sih nggak ada. Makanya kan saya gini aja terus dia ngomong, oh, oh gitu aja aku seolah-olah ini apa namanya yang ya masuk kiri keluar kanan aja gitu. Nah, aku udah siapin semua ya kan. Jadi bayanginlah teman-teman ya, di luar beras ya kan, di luar misalnya kayak apa itu minyak apa segala macam, di warung-warung sayur tahu apa segala macam bumbu itu kalau belanja 1 juta sedikit nggak teman-teman itu uang Konoha ya, 1 juta Konoha bukan 1 juta euro teman-teman, di warung gitu loh. Jadi banyak kan, banyak loh ya. Dikit lah diem kau dulu bro, amin. Nah, jadi itu sudah ku siapin semua apa segala macam daging ayam apa segala macam itu semua. Nah, jadi saya bilang ya, saya bilang waktu kita nyampe itu, aku nyampe gitu semua si babe teman-teman yang sudah ya yang lebih tua lah kayak yang dituakan gitu. Dia langsung datang menyambut saya gitu. Memang saya waktu itu telat ya kan karena Mama Sanggul itu langsung datang ke rumahku si Mama Sanggul gitu. Jadi kami bareng lah ke hotel kayak gitu. Nah, ini tahu nggak kalian teman-teman? Si nenek galon ini tahu nggak kalian? Dia sibuk dengan karaoke-nya ini. Melati Malina Yesus, ini Melani oh dia, ini orang, ini apa sih suara kayak apa sih suara kembang, suara apa itu kan? Ini belum, iya suara, aduh belum tahu ini, aduh, udah ini kan udah pas gitu aja. Jadi dibawain semua. Langsung saya bilang ke si ini ke si perawan tua ini kan si Faith. Ini cabe rawit, ini begini, ini tomat, semua sudah lengkap, semua sudah ini. Besoknya kita entah, iya besoknya mungkin ya, kita pengen mau bikin goreng pisang teman-teman. Jadi memang kalau bahan untuk goreng pisang ini saya tidak bawa ya. Itu requestan ya, pengen goreng pisang. Nah, si Kak Elizabeth dong yang mengeluarkan uang untuk ini, belanja-belanja ini ke pasar. Aku sudah bilang, tolong dicek ya, ini sudah ada, ini sudah ada. Mereka di pasar tahu nggak teman-teman? Yang ini ngomong beli ini, yang ini ngomong beli ini, padahal bukan uangnya. Sampai suaminya si Kak Elis, ini orang manusia apa sih? Aduh, kok pusing mereka berdua. Karena itu dicatatin karena tahu nggak teman-teman, mereka pulang dari pasar itu ya kalau pisang itu memang kita butuhkan gitu, tapi yang lainnya double semua jadi busuk, membludak ya kan, beli lagi cabai merah, beli lagi ini yang nggak penting gitu loh, beli itu kan. Nah itulah ya betul mubazir. Karena apa teman-teman? Karena miskin gembel tidak punya uang jadi asal.
Karena kebetulan melihat ada orang yang berduit, ya kesempatan aja, ngomong-ngomong kayak gitu, karena nggak pernah belanja. Ya, waktu beberes kan mereka kan pulang semua ke Jakarta, saya kan tinggal di Bandung. Ya aku kasih sih sama apa namanya pegawai-pegawai apa itu kutinggalin kayak nasi goreng juga itu mubazir semua itu saya. Bayangin teman-teman, pakai kayak gitu. Nah, makanya si Yuli ini juga dia bilang, ih jangan percaya kak itu si Yuli itu begini-begini begono. My goodness. Makanya tadi kutanya si Yuli, pernah nggak ketemuan sama si itu sama si Ferawan tua? Ternyata hanya kan sebatas itu teman-teman. Nah, jadi di sini bukan mau menjelek-jelekkan. Tapi intinya teman-teman, bukan berarti kalau sudah orang Kristen itu orang baik dan juga benar-benar mengenal Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Even mereka itu bawa-bawa firman. Jauh teman-teman. Munafik semua. Benar-benar mulutnya semua busuk. Itu Busuk semua. memanfaatkan itu kalau kayak gitu berkali-kali Karet. Kesempatan. Sebenarnya bukan untuk itu nggak punya perhitungan gitu. Kalau kita di luar negeri itu biasa kita pakai list ya, semua kita list dari rumah ya. Jadi nanti kita tinggal di supermarket itu udah ini mah enggak. Oh iya katrok namanya ya. Ya, Kayak jadi ya silakan. kayak aku belanja sama anak tuh ya, anakku bilang, "Mama, kalau belanja pasti mama bawa itu nih, ini yang habis di rumah apa aja gitu, kayak minyak goreng ini kayak apa." List semua. Oh ya, jadi anakku enak banget katanya kalau udah sama mama udah itu tinggal ngambil yang mana yang kurang, mana yang udah habis, mana yang itu kayak gitu. Anakku seperti itu. Jadi kita harus list dulu dari rumah apa yang nggak ada kan gitu. Kalau yang ada ya gak usah dibeli gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Ini Borju 007 diblokir di mana, Dek? Jangan dibuang lagi ya Kak akunku ini. Salam Aku Kaskala, Bang Bintang. ada typing semalam dibuang juga. Waduh, di mana dibuangnya? Di akun besar? Oh my goodness. Entschuldigung, bitte. Kena tindos kau ya, kena tindos. Aku, Amerika. Aku kan Kalau gitu nanti kamu DM ke Kareda ya. Di akun mana kau diblokir ya? Coba nanti. Tapi gini, biasanya momotku itu ya terutama Aisyah ya. Cipudan juga akun kecil aja. Ya nggak apa-apa, akun besar memang siapa? Kamu nanti bisa curhat di DM lah ke kakak gitu ya. Begini kak, begini gitu. Di DM supaya kakak juga ingat gitu loh. Jangan sampai karena kan kalau di sini kayak gini lagi live kayak gini ya bisa saya tangkap gitu. Tapi habis live nanti bakalan lupa karena kan begitu banyak DM beribu yang masuk deh. saya juga kan kalau kayak suami ya, suamiku tuh ganteng banget tuh sendiri orang Korea kan, udah putih, udah ganteng, udah pintar. Nah kalau nyari-nyari orang yang kayak gimana gitu, kayak pikir-pikir gitu ya kan, harus cari ya paling tidak ya jangan sampai ya kurang dari suami, paling tidak kurang-kurang dikit lah ya gitu kayak gitu. Bener nggak sih Kak Reda? Umpama ada. Reda, aku parkir dulu ya. Aku lagi liat Mama Muda Senam. Oh, lanjut. Itu Kak Reda. Suamiku kan Kalau bentar, ganteng, kan suami Korea kan tahu sendiri putih itu kayak gimana orangnya itu. Jadi kadang-kadang ya, ya iya deh, iya tahu 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 Korea ganteng, tapi ada juga Korea yang jelek. banyak Kareda, banyak. Korea yang Iya. jelek, yang mabuk, yang apa itu ya banyak gitu. Tapi dapatnya ya aku puji Tuhan ya baik gitu. Banyak Korea yang nggak baik kok itu. Ninggalin istri atau gimana itu banyak banget. Iya, bukan hanya Korea, Kristen juga banyak orang tolol. Iya, jadi begitulah teman-teman ya. Dan termasuk aku memantau kok kayak misalnya apologet-apologet itu ya kan kayak kayak Kak Marsha ini kita bukan karena
ini loh, apa namanya, kita saling mengenal, ya kan, saling bergabung, jadi saling menutup-nutupi, jangan, ya. Kalau memang putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam. Itu yang benar. Bukan berarti antara kita ya tidak pernah bergesekan misalnya. Pernah. Saya dengan Yuli itu kadang-kadang kita misunderstanding. Makanya segala sesuatu itu komunikasikan dengan baik dan terbuka. Ya. Komunikasi itu sangat penting, teman-teman. Supaya tidak ada misunderstanding. Kalau katakan apa Ustadz Gaul? Ustadz Gaul mau naik nggak? Ini belum bisa aku bikin 10, kayaknya harus 3 kali live aku baru bisa, apa namanya, biar bisa ini. Apa aku turunin aja Kak Reda? Nggak apa-apa juga. Oh, Kalau ada Ustadz yang Gaul, mau naik kah? silakan. Mau naik Ustadz Gaul? Halo, Kalau mau Paman naik Karo juga. Simalem. Ini Kasih aja, tahu dia dulu Kak, kalau naik jangan bahasa Arab terus Kak, sekali-sekali bahasa Chinese. oh, mana bisa Ustadz Gaul orang Sorong. Aduh, jangan dikerjain, Bro Amin. Buka target hadiah dengan target like, penonton lebih berkemungkinan mengirim. Apa ini ya? Selangkah lebih dapatkan lebih banyak penonton. Apa ini? Itu nggak memang aku nggak rasanya itu seleranya perempuan kayak gimana tuh nggak. Oh berarti itu bukan selera. Bukan selera ya. Bukan nggak. Oh iya punya bukan pendek tapi minimalnya model kayak Rijal gitu ya. Model Rijal gitu laku ya. Rijal laku ya. Rijal. Astaga. Sebentar teman-teman, aku cek WhatsApp. This was sent by Amna. Then there are 2 stations. Okay. Oh, sesuai. Mendadak tadi malam tuh kan aku sempet denger ya ceritanya Mozart ya. Mozart kan sempet bilang, kamu lapar gitu katanya. Udah makan belum gitu. Ini aku kasih kamu uang 300.000 ya gitu katanya. Iya gitu. Terus tiba-tiba pas putus tagihannya kan 20 juta. Nah mendadak aku ingat si dia ini si perempuan ini dulu pernah juga bermasalah sama Pak Bom uang 500.000. Takutnya nanti untungnya mereka nggak kelahi nih. Kalau kelahi mungkin tagihannya nanti bisa 50 juta. Nah, berarti si Mozart ini belum pernah meminjam uang gitu. Kakak kira meminjam Kalau uang. pengakuannya dia yang tadi itu kemarin malam katanya si Mozart itu contoh nih Kak Marsha belum makan nih, Yuli perhatian sama Kak Marsha. Kak ini deh buat makan kakak ya gitu 300.000 gitu. Nah terus aku kelahi nih sama Kak Marsha nih. Nah habis kelahi aku sama Kak Marsha, tagihannya jadi 10 kali lipat dong. Iya 10 kali lipat 50 juta. Apa jadi berbunga itu Kak Yuli? Kok Dari ada 300 masuk kok jadi banyak. 300 ke 50 juta, terus sekarang jadi 65 juta. Apa ini ya? Ustadz Gaul mau naik nggak? Ih, lalu lalang aja di bawah. Kalau mau naik aku turun. Iya, Ustadz Gaul. jadi 100 juta katanya. Wah, Itu kenikmatan. Kalau dalam persidangan itu abstrak.
kenikmatan yang bisa kita bilang 1 triliun bisa. Turun dulu Kak Eva ya, Dek Eva ya. Ustadz Gaul naik ya. Nggak apa-apa, Thank you ya Dek ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Siap. Thank you. Sama-sama. Kak Reda itu kalau Ustadz Gaul mau naik kita turun semua dulu aja Kak, nggak apa-apa Kak. Ya lanjut tadi Dek Skala, lanjut. Ya, jadi itu nilai yang suka-suka dia bikin. Kalaupun dibuat secara total dalam bentuk jumlah 60 misalnya, dia harus rinci. Yang masalah sekarang kan si Mozart masih bucin. Masih ragu-ragu apa sebenarnya yang dia ragu-ragu untuk melaporkan itu. Itu kan udah pemerasan dan pencemaran nama baik. Karena dia udah share di dia punya institusi kan, tempat dia bekerja, dalam hal ini ASN. Cuman masalahnya ada apa? Masih ada yang belum clear itu Kak. Kalau orang normal yang sudah dipersekusi, apalagi dia punya emosi tadi malam, itu sudah bisa di LP-in sekarang kok. LP itu cuma 15 menit. Ketik, ini dia barbut, selesai. Kalau memang ada niatnya, dia enggak, itu dia masih bucin, terus ada sesuatu di antara mereka berdua yang belum clear. Jadi bukan masalah doxing-mendoxing, enggak, ada lagi tuh. Kalau dia laki-laki yang gentleman, apalagi maaflah, totongnya udah seperti dia bilang, sudah ditampilkan di semua dunia maya, bentar lagi sampai ke negeri lain itu totongnya. Gimana itu? Kalau laki-laki kejantanannya kita hina-hina, itu sudah tercorek-corek, dia punya harga diri. Masalahnya dia sekarang jantan. Udah digituin, masih udah kita arahkan, bukan kita arahkan ya, udah ada yang nasehatin, ayo kamu ke penegak hukum. Dia nggak mau. Berarti katanya kemarin, tadi malam bilang cek ombak lagi, setelah ini apa. Jadi maksud dia apa ini sekarang ini? Ya intinya satu, masih bucin, udahlah. Dia masih penasaran, mesti nyolok dulu dia kali, baru dia puas, abis itu baru dia cakap, kan gitu. Nggak bisa laporan, apalagi laporan kehilangan sperma dan keringat. Mau carinya di mana? Oke lah, itu abstrak, kehilangan sperma, berikan kepuasan yang sudah kau dapatkan, contoh kan? Kan gitu. Atau misalnya kayak kemarin tuh kasus Joshua, petir yang menyambar CCTV akhirnya rusak. Kalau kita tuntut petirnya, kan gitu. Ya, bukan itu. Gini loh, pencemaran nama baik. Terus dia mau bikin apa? Si Mozart tuh motifnya apa? Jangan-jangan ada kelainan juga nih si Mozart ini, kan gitu. Kalau perempuan sudah jelas kelainan. Karena nggak diangkat teleponnya, langsung histeris dia pukulin anaknya, di videoin. Itu binatang itu, perempuan begitu. Anak dipukulin terus di videoin. Ada apa? Kan gitu ya. Berarti si Mozartnya juga ada kelainan. Artinya begini, oke lah kau single sekarang karena lagi pisah sama istri sahnya, kan gitu. Tapi dia punya kejantanan sudah diolok-olok, kayak dia bilang dia punya itu 21 cm, entah berapa sentimeter pun itu. Laki-laki itu cuma punya satu itu, totongnya itu nggak bisa dipijak-pijak itu. Kok dipijak-pijak udah tercabik-cabik harga dirinya, tapi apa tingkahnya? Dia bilang, cek ombak dulu katanya reaksi setelah itu. Maksudnya apa? Berarti kamu masih berharap mendapatkan siapa namanya ini, si gatel. Ya kau samperin lah kalau kau laki-laki. Sono, kalau mau kakak ya kakak aja gitu loh. Nggak usah ribut kayak perempuan di sosmed. Ya sayang sekali kamu ya Mozart ya. Kalau kau dengar ini, pakailah dulu otakmu. Laki-laki itu otaknya yang nggak bisa dideteksi. Perempuan masih pakai perasaan. Tapi otakmu pakai dong. Apalagi yang mau kau pertahankan coba. Kau sudah dapat SP, itu nanti ujungnya pemecatan. Nah sebelum nasi menjadi bubur, kalau memang masih bisa kau selamatkan karirmu, kau kalau sudah golongan 3, oke lah, itu sudah kepala seksi di satu kantor ya, kepala seksi. Bolehlah dia pinjamannya bisa 200 jetong itu kalau gadekan SK. Usia masih muda, ya kita bilang muda, karena pensiun 58 ya, 59 tahun ASN. Nah, apa yang mau kau pertahankan dari situ? Apa yang kau tunggu dari si Gretong? Apa? Mozart, apa yang kau tunggu? Reaksi dia tetap mau duitnya dapet. Gimana sih, masa nggak ngerti? Jangan kau kasih uang sama si gatel. Kalau sudah dapat nanti uang, bentar lagi kau punya nyawa yang mau dia minta. Apa itu? Sampai kau depresi. Pikirin anakmu, Mozart. Nggak kau pikirin lagi anakmu.
Nggak kau kuliahkan lagi. Cuman gara-gara urusan selangkangan kau pikirin itu. Masih banyak perempuan berhamburan di pinggir jalan sana kalau kau mau jajan. Gitu loh. Yang nggak usah yang aneh-aneh lah. LP, Mozart, LP. Kejantananmu sudah diolok-olok begitu. Tapi kau bilang totongmu besar. Ya udah oke lah. Kalau udah gede Masalahnya gini apalagi loh Kak Skala, pengakuan. kalau di LP-in kan, di LP-in harus 2 alat bukti. Nah, kalau alat kelaminnya dijadikan alat bukti kan mesti ditahan alat kelaminnya itu loh. Lah memang alat buktinya dia punya totong loh, Bro Amin, karena nanti dia akan dicek, bisa aja bertebaran di dunia maya totong-totong orang. Atau misalnya yang AI, ini totongnya ada tulisan Pedang Patimura, berarti kan mungkin dia saja satu-satunya yang bertato itu kan gitu. Nah, jadi harus kita periksa gimana sebenarnya yang kemarin tuh si Ariel, semua itu memang diperiksa secara fisik. Memang itu dia punya barbut. Baru dia punya intimidasi lewat kantornya. Itu udah barbut, itu udah banyak banget lagi. Belum bukti chattingan, belum bukti video yang direkam sendiri oleh si Gatel. Dia yang merekam, dia pelakunya, dia yang nyebarin, dia yang black victim. Ini gimana ceritanya ini? Semua dia borong. Lah si Mozart masih mikir, tunggu dulu, mau lihat besok gimana reaksinya. Gimana sih kamu laki-laki? Udah jelas lah kamu bisa dibodoh-bodohi perempuan. Ya Aja tunggu dulu perempuan Kakak, nggak tunggu gitu-gitu masalah amat bodohnya tunggu gimana? tunggu dulu lah, siapa tahu besok dapat video call-nya lagi Kakak, Ya itu video-videonya berarti kan lagi. memang dia Bro Amin dia bucin. Apa boleh buat orang kalau sudah cinta, sudah bucin, tai gigi pun rasa coklat kata orang. Nah gitu. Dia udah nggak normal, udah berselaput matanya, artinya sudah ada selaput iblis gitu loh. Dia nggak bisa lihat lagi yang normal tuh begini, yang tidak normal tuh begini. Apalagi sudah dinasehatin sama sekelilingnya. Masih nggak ngerti, masih mau cek ombak dia kata hari ini. Gimana ceritanya itu? Kau, kau laki-laki atau bukan? Masa kau laki-laki kayak gini? Itu kejantananmu itu, harta paling berharga itu. Sudah diolok-olok gitu. Masih mau kau lagi bersosmed? Astaga. Berarti kamu NPD. Artinya apa? Kau bangga totongmu dilihat sama semua orang. Ih loh, barang gue, gede. Apa 5 cm, lebar, apa segala macam kau bilang itu. Hah? Kalau sudah kau butuh pengakuan siapa? Si Gatel mau kau tunggu. Ya udahlah, tunggu sampai tahun apa itu. Kuda melahirkan anak apa anak manusia. Kau tunggu sajalah sudah. Nggak usah kau bunuh, gitu loh. Aneh-aneh aja gitu loh. Ada orang yang sudah diintimidasi melakukan penipuan secara phishing atau misalnya scammer gitu aja bisa kok di LP-in, nggak perlu ribut. Kamu pergi sekarang. Lagian kamu pinjam duit sudah pakai video call gara-gara perempuannya itu loh. Itu perempuannya merasa tidak diangkat telepon. Perempuan, kau bagaimana masa remajamu? Kok kelainan kali kau? Apa bintangmu? Ini perlu diketahui juga nih horoskopnya ini. Hah? Ini orang yang berkeliaran sekarang, yang berpolemik teman-teman. Ternyata memang jiwanya itu ada kelainan. Kasihan ya. Harusnya yang seperti itu ya. Kalau di luar sini itu ada Bimbingannya itu bimbingan psikiater. Gimana Kak? seks gila deh, seks gila. Iya. Ani yang aku gerem loh. Geremnya gini. Gimana Skala itu? ini sebenarnya lebih udah jatuhnya sih sebenarnya ini kan mereka dua yang tahu nih kayak jatuhnya tuh lebih ke love scamming gak sih Kak mereka berdua nih Kak? Betul. Exactly. Itu dia punya jawaban, Dek. Tapi seperti saya bilang tadi, nggak ngerti ini loh. Saya tuh prihatin tadi malam. Ya saya punya saudara laki-laki ya. Kalau ada adik saya, abang saya itu diperlakukan gitu, saya tampari itu perempuan. Baru saya ketok kepala si saudara saya ini. Otak kau buka. Itu loh. Kau sampai umur 100 masih bisa bikin anak, masih bisa jogang totongmu. Jangan cuma gara-gara satu perempuan yang sudah bikin mentalmu rusak, kau pertahankan. Sudah toksik gitu loh. Kok dipertahankan? Ini sama kayak perempuan di luar sana yang udah ditampar-tamparin laki-laki masih engge-engge. Kalau kita tampar balik kan gitu. Jangan gitu. Tahun
2026 masih bisa dibodoh-bodohi. Apalagi ASN sudah menekan kau dalam segi kau punya mata pencarian. Itu kan mata pencarianmu, kau kerja di situ. Kau berpenghasilan di situ, anakmu kau kasih makan dari gajimu. Kecuali kau pengusaha mungkin ya kita tidak tahu, tidak perlu diperdalam. Ya, dalam hal ini ASN, kamu tahu kita punya pemerintahan sekarang. Kamu kalau nggak bisa dibina, diminasakan loh. Itu motonya loh. Jadi kalau kau merusak satu institusi, kau duluan yang dihempaskan. Emang lu siapa? Kakanwil. Cuman pegawai yang golongan 3 kok. Masih banyak jutaan tuh di Indonesia. Cuman gara-gara satu masalah seorang rusak institusi, bagus kau dihempaskan. Pikir gitu otakmu, Mozart. Aduh, kalau aku di samping dia itu bilang, tarik kupingnya, tarik kupingnya, ku bawa ke depan itu kantor polisi. Nah, kau duduk manis, ceritakan kau punya cakap kotor tadi malam. Nah, apa kau bilang totongmu yang paling megah itu? Kau ceritakan itu. Ulah totongmu yang kemana-mana itu. Kan gitu. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, sudah bebas kau pergi sana karena tidak ada lagi bebanmu. Kenapa? Karena kau sudah LP-in, satu. Itu expire-nya 6 bulan kalau perkara ringan. Tapi ini sudah menyangkut institusi. Kalau di blow up sama media, habis kau nanti, gitu loh. Jangan sampai tunggu sudah terbakar rumahnya, baru kau kayak apa, histeris kau ke kiri ke kanan. Jangan. Harus tindakan pencegahan lebih dulu. Itu namanya orang pinter. Dicegah dulu sebelum terbakar rumahnya. Padamkan lebih dini. Gitu loh, diajarin. Kamu pergi sekarang, sana LP itu buka 24 jam itu kantor polisi. Kok susah banget sih di Ambon tuh bertaburan. Ya polsek-polsek pun jadilah. Kan gitu, kalau nggak mau ke Poltabesnya. Gitu loh, polsek-polsek itu loh. Kan ada di sebelah rumahmu itu polsek, nggak jauh tuh. Nah, dari alamat rumahmu kan terbaca, itu ada polsek 2 lagi. Gimana sih? Pergi kau ke situ, duduk manis kau di situ ceritakan. Kok susah banget? Itu si Gatelful tidak ada rasa cinta samamu. Itu yang perlu kau camkan. Nggak peduli kau tunjukkan totongmu sama dia itu tidak berarti. Ya, dia perlu duit. Dia perempuan yang perlu duit. Ngerti nggak? Jadi nggak usah baper kau, Mozart. Ya, nggak usah baper kau. Masih penasaran kau dengan terumbu karangnya. Masih banyak terumbu karang di luar sana. Itu aja pun. Ada yang lebih span-span lagi kata orang Manado. Masih ketat kan gitu. Bukan yang udah turun mesin 2 kali kan? Ya, Mozart, itu aja sih teman-teman. Kalau ada toxic hubungan, putuskan sedini mungkin. Mau apapun resikonya daripada kamu kehilangan nyawa dan keluargamu, karirmu, bahkan mentalmu jatuh sejatuh-jatuhnya. Banyak orang bundir begitu. Nggak boleh, kita orang Kristen ada iman. Ya, walaupun sesakit apapun, seburuk apapun kebenaran itu, kita bilang buruk lah karena pasti malu nanti orang omongin saya, udahlah. Tapi lebih bagus kau selamatkan jiwamu lebih dini daripada kau korbankan. Kau lebih suka anakmu tidak sekolah nanti, gara-gara sudah kau gadaikan kau punya SK. Hanya demi perempuan itu, ngapain kau bayar perempuan itu? Nggak usah kau bayar itu, rugi kau, kasih sama anakmu uangmu itu. Investasikan anakmu itu. Lanjutlah teman yang lain. Ya, tadi Kak Skala kan mengatakan kau itu laki-laki bukan Mossad gitu. Kali ini saya membela Mossad, Kak. Kakak nggak tahu, celana dalamnya aja di depannya tertulis berat isi 50 kilo, Kak. Laki-laki itu, Kak. Iya, sudah diolok-olok barangnya itu kan, kalau laki-laki kan hanya kejantanannya aja yang dia pamer-pamer. Aku lebih keren dari sana daripada si cabai rawit. Misalnya si Kiai Murtad kan katanya cuma secabai rawit kata istrinya. No, istrinya udah ngomong sendiri. Ya, gitu loh. Kan udah dapat pengakuan. Siapa lagi kau butuh pengakuan selain si apa namanya itu, si Gatel. Cinta kali kau, waduh Tuhan. Pakai otak lah. Banyak perempuan loh. Ngapain itu kau kejar? Udah memeras dirimu. Anakmu aja itu duit itu kasih ke anakmu. Istrimu. Ngapain kau kasih sama perempuan yang cuman mau lihat totong by the way melewat udara? Aduh. Lanjutlah teman-teman. Nanti kebanyakan ngomong. Gak apa-apa. Kita di sini kan
diskusi, sharing ya kan. Dan memang sungguh sangat miris loh Dek Skala karena Iya. kalau kita mau masuk juga, Mm-mm. jujur Dek, kakak takut masuk ke dalam untuk Betul. nolong dia. Saya Kak, hati nurani yang tadi malam saya kan dengar, itu stres berat Kak. Stres berat. Jadi kalau orang stres berat itu harus didekati sama orang yang sekeliling dia yang tulus menasehati. Gitu loh. Jadi saya paham itu sudah terjadi, dia terdesak. Jadi langkah kamu apa? Tolong dengar nasihat orang gitu loh. Minimal taruh dulu kuping yang kanan itu, kalau kiri nggak bisa dipakai. Taruh dulu kuping kanan, lalu kau tenang, jangan main sosmed. Tenang sehari 2 hari, pikirin nasihat orang ada ABC nih.